warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan tak lupa pula kita curahkan kepada puncak pimpinan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kecamatan Salo, Bapak Camat Rizal SSTB yang berlahan hadir pada pagi hari ini, yang diwakilkan oleh Bapak Jasman, yang terhormat Kadus Desa Sepunggu, yang terhormat Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Rehana SH MH, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelum acara kita mulai, marilah kita memulai acara dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini dalam rangka penyerahan KKN Universitas Muhammadiyah Riau pada tanggal 24 Juli 2023 di Kecamatan Salo. Memulai acara, mari kita dengarkan sepenuh hikmah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Salsabila Al-Mahdah. Kepada saudari Salsabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Koordinator Kecamatan oleh Saudara Muhammad Thoib. Kepada Muhammad Thoib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya kita pun bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat di aula yang kita cintai ini. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bella berdiri saya di sini. Saya sebagai perwakilan juga dari kawan-kawan mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak yang camat atau perwakilannya dan Pak Kadus
terima kasih sudah menyambut kami di sini dengan baik. Kami harap perjalanan program kami ini berjalan baik selama beberapa hari ke depan. Ketika kami ada salah, Pak, mohon ditegur karena kami adalah manusia yang tak luput dari salah. Mungkin sekiranya dari saya cuma sampai situ. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus penyerahan KKN mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau oleh Ibu Dr. Hana SHMH. Kepada Ibu Dr. Hana SHMH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sama-sama ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada hari ini kita diberi kesempatan, waktu untuk berkumpul di ruangan aula kantor camat Salo, kemudian sholawat beriring salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad, di mana beliau telah dia berusaha menanamkan yang namanya konsep ilmu, mengajarkan konsep ilmu kepada umat manusia dengan pertama sekali surat Iqra, bacalah, gitu ya. Kita dituntut untuk membaca, tidak hanya membaca dalam konteks secara teks yaitu buku, tapi bagaimana membaca dalam konteks kehidupan itu dalam masyarakat. Dan inilah yang nanti Ananda terapkan ketika nanti terjun ke masyarakat dalam konteks program KKN. Dan tak lupa terima kasih kepada Bapak Camat, itu Camat Salo, yang telah menyambut baik Ananda semua ya, pada hari ini untuk melaksanakan programnya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Jasman selaku kasih pemerintahan desa yang telah berkesempatan hadir mewakili Pak Camat pada hari ini. Kemudian terima kasih sangat juga kepada Pak Kadus Desa Sepuku atas waktu dan kesempatannya. Bapak-bapak dan Ananda yang saya hormati, pada prinsipnya KKN itu adalah, kalau dari kepanjangan Ananda juga sudah paham ya, kuliah kerja nyata. Artinya lebih kurang dari 2,5 tahun Ananda kegiatannya kos kampus gitu ya. Artinya dosen-dosen selalu memberikan yang namanya ilmu, ya kan? Dalam disiplin ilmu program studi masing-masing. Ketika di semester 6 Ananda ada yang namanya program KKN, artinya tidak hanya ke kampus tapi ruang geraknya lebih diluaskan lagi, yaitu ke masyarakat. Tepatnya karena di sini Pak ada 2 kelompok, yaitu Desa Siabu kelompok 19 dan Desa Sipugu itu kelompok 20, di mana dari kampus saya dikasih amanah sebagai dosen pembimbing lapangannya. Ya, saya lupa nama saya, Dr. Raihana SHMH. Ya Pak, saya perkenalkan dulu. Jadi pada saat nanti program KKN, Ananda sudah dibekali dari kampus yang namanya ilmu. Ya, sesuai dengan program studi masing-masing. Ada yang ilmu hukum, ada ilmu komunikasi, ada informatika, ada matematika, ada perbankan, ada ekonomi, manajemen. Pada saat KKN nanti terjun ke lapangan, Ananda akan diminta untuk bagaimana
ajarkan. Itu kan konsep Islamnya seperti itu. Artinya berkahnya, manfaatnya ilmu itu tidak hanya kita mendapatkan langsung kita simpan, tapi karomahnya, keberkahannya ketika kita berbagi ke masyarakat. Jadi inilah fasenya Ananda untuk berproses bagaimana berbagi ilmu, sharing ilmu yang sudah didapatkan selama 2,5 tahun. Maka dalam sharing ilmu, proses ini adalah proses pembauran diri dengan masyarakat. Ya, pesan saya seperti itu. Bagaimana Ananda memahami kondisi lingkungan masyarakat. Berbaurlah. Karena tantangan generasi sekarang adalah pada fase COVID, rasa peduli, jiwa sosial itu berkurang, apalagi ditambah dan namanya perkembangan teknologi yang namanya handphone. Kebanyakan generasi sekarang itu lebih nyaman sendiri, lebih nyaman di kamar sendiri daripada untuk peduli ke masyarakat. Maka itu harus dikikis deh, ya. Ketika ke masyarakat, maka rasa kepeduliannya itu digali lagi. Bagaimana ketika Ananda hadir di masyarakat, jadi sebagai motivator, ya kan? Kemudian mampu motivatornya menyemangati, mampu memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang Ananda hadapi nantinya. Itu ketika nanti dalam pelaksanaan program KKN, karena masing-masing Pak ini anak-anak ini sudah merencanakan programnya, kemudian sudah menyusun dalam bentuk sebuah laporan, dalam sebuah proposal, kemudian yang inilah nanti akan diterapkan dalam sebuah program. Makanya saya pesan sama Ananda jauh sebelumnya Pak Kadus Sipunggu, bahwasanya bagaimana selalu koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan desa itu dijalin, sehingga goalnya program itu adalah ketika terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan baik. Itu dia. Dimana dua desa ini Pak Jasman ini membawa program satu desa Siabu adalah fokusnya pada pendidikan, ya, pendidikan dan teknologi. Kemudian kalau desa Sipunggu itu kompos, pemberdayaan perempuan dan konteks kompos, ya, pupuk, ya. Nah, karena pada saat survei Ananda sudah melihat apa yang harus potensi dikembangkan ke masyarakatnya. Kemudian karena ada diskusi juga, saya juga pernah juga mengamanahkan, tapi semoga ini programnya juga terlaksana. Gini Pak Jasman, bahwasanya kan pemerintah itu kan lebih memprioritaskan adalah pengembangan pariwisata, ya Pak. Karena kalau konteks perencanaan itu juga adalah pariwisata, pertambangan dan perkebunan, tapi lebih pada prioritas pariwisata itu adalah bagaimana pengembangan UMKM berbasis masyarakat sehingga nanti meningkatkan perekonomian. Jadi tantangan saya kasih mahasiswa saya ini Pak challenge, bagaimana mereka bisa menemukan apa sih sebuah produk ciri khas dari daerah masing-masing, makanannya apa, ya kan? Sehingga ketika ada makanan ini maka buatlah situs, website, ya, atau medsosnya tempat pariwisata, misalnya Sipunggu ada yang terkenal, ya Pak, ya, kalau tempat pemandiannya itu, ya kan, apa nama Sungai Gelombang itu, bagaimana Sungai Gelombang itu dibuat tidak ada punya media sosialnya, ya kan, sehingga tidak hanya di Pekanbaru aja orang tahu, tapi se-Indonesia tahu, ya kan, dibuat apakah di IG, Facebook, kemudian ketika nanti sudah dibuat websitenya, orang mengenal, maka orang akan berkunjung. Pasti kita masing-masing juga, ya, kalau kita ke tempat suatu daerah pasti mencari makanan ciri khasnya apa, gitu. Makanya saya kasih tantangan bagi Ananda ini untuk mengangkat sebuah makanan, apa sih ciri khasnya, bagaimana proses masaknya, gitu kan. Kemudian di publish ke media sosial dan konteks pariwisata
pariwisata, misalnya pariwisata dalam konteks Sipugu atau kalau Siabu apa yang mau digali potensi pariwisatanya, sehingga Ananda nanti ketika nanti selesai KKN tidak hanya meninggalkan kenangan secara fisik dari apa yang ada di desanya, tapi bisa meninggalkan suatu media sosial atau konteks teknologi, yaitu media sosial tempat pariwisata di daerah tempat Ananda KKN itu, sehingga pada prinsipnya tujuan KKN ini adalah bagaimana Ananda bisa mengabdikan diri, ya, belajar dalam konteks bersosialisasi, kena hampir tahun-tahun terakhir setelah COVID, kemudian anomali handphone, ya kan, jiwa sosialnya, jiwa pedulinya sudah terkikis, maka belajar bersosialisasi, mengajar, mengabdikan diri ke masyarakat, ke dunia pendidikan, ke sekolah-sekolah atas ilmu yang didapatkan, kemudian meleburkan diri dengan masyarakat. Artinya pandai-pandailah menempatkan diri. Jadi Pak Jasman, ini saya titipkan lah sama Pak Kadus juga, nanti juga pada pemerintahan Siabu juga. Ini ada Pak Jasman, ada kelompok tadi yang mengabdikan diri atau KKN, program KKN di desa Siabu dan Sipugu, masing-masing Sipugu berjumlah 14 orang, kemudian yang Siabu juga 14 orang. Berarti total di kecamatan ini 28 orang Pak saya titipkan. Jadi ya kalau ada salah, ada yang tidak enak di hati Bapak dan Pak Kadus, mohon diingatkan. Karena anak-anak ini ya namanya anak remaja, ya baru masuk ke dalam masyarakat, ya selama ini tahu dunia kampus, baru ke masyarakat juga masyarakat. Mohon sangat dinasihati, mohon sangat dituju ajar lah istilahnya Bapak. Kalau ada salah ditegur gitu ya Bapak ya. Itu saja kata sambutan atau penyampaian atau pesan dari saya, dan terima kasih sangat saya ucapkan juga kepada pemerintah Kecamatan Salo yang telah menerima kehadiran Ananda semua, kehadiran kami di sini dalam program pelaksanaan KKN. Terima kasih dan saya tutup dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan Ibu Dr. Rahana SHMH. Selanjutnya kata sambutan dari perwakilan Kecamatan Salor dari Bapak Jasman. Kepada Bapak Jasman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, mari senantiasa kita menyampaikan ucapan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, terutama sekali nikmat kesehatan dan iman, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di aula kantor Camat Salo dalam rangka acara penyerahan mahasiswa atau mahasiswi KKN dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian selawat serta berikan salam mari pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oh yang kami hormati
Ibu dosen pembimbing lapangan Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian yang kami hormati koordinator lapangan anak KKN Umri untuk tahun 2023 ini. Kemudian anak-anak kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Sebelum kami menyampaikan kata sambutan ataupun sepatah dua kata dari pemerintah kecamatan, pertama sekali kami menyampaikan mohon maaf dari Bapak Camat, Bapak Rizal STP, yang mana pada waktu yang bersamaan Bapak Camat sekarang masih berada di kantor Bupati Kampar karena ada suatu agenda atau rapat dengan pemerintah Kabupaten Kampar. Maka berusaha beliau menelpon kami, jika nanti saya tidak sampai jam 10 di kantor camat Pak Jasman, tolong Bapak masuk di aula. Maka saya mendadak disuruh ataupun didisposisi untuk memberitahu pada hari ini. Mungkin nanti penyampaian kami kurang pas karena yang namanya wakili tidak sama dengan yang aslinya. Ini mohon maaf kalau sampaikan. Baik adik-adik kami yang kami hormati, pertama sekali kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Riau yang telah mengalokasikan ataupun melirik tempat kami ini Kecamatan Salo sebagai penempatan daripada mahasiswa untuk kerja lapangan untuk KKN. Maka kami dari pihak pemerintah kecamatan menyampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami sampaikan kepada pihak Umri, maka berilah Bu yang ada di Kecamatan Salo, harap maklum. Maka kami sampaikan kepada pihak Umri, maka kami dari pihak kecamatan siap adapun membantu daripada jalannya kegiatan daripada anak-anak kita ini. Maka kami nanti berharap kepada anak-anak kami ini untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Apapun kegiatan yang ada di masyarakat, mari kita ikuti bersama sesuai dengan program kita masing-masing. Tadi telah sampaikan oleh Ibu Pembimbing, ada di bidang pendidikan, mungkin pertanyaan pariwisata. Maka juga dapat kami sampaikan untuk pariwisata di desa di Kecamatan Salo ini cukup banyak yang terkenal itu Sungai Hijau atau Sungai Gelombang. Untuk Sungai Hijau tidak jauh dari lokasi kecamatan ini, lebih kurang 2 kilo dari kecamatan dekat kecamatan ini sebelah kiri kami. Mungkin nanti adik-adik juga bisa berkunjung ke sana untuk menikmati wisata alam yang ada di Kecamatan Salo. Kemudian juga kami berpesan kepada pemerintah desa yang mana anak kita ini dialokasikan di 2 desa, yaitu Desa Siabu dan Desa Sekumbu. Maka kami berharap kepada pemerintah desa, mari kita bantu anak-anak kita ini untuk menyelesaikan daripada program studi beliau masing-masing, sehingga nantinya anak-anak kita ini tidak terkendala dalam pelaksanaan para kegiatan yang namanya KKN ini. Kemudian juga kami sampaikan juga kepada adik-adik kami nanti, mari kita tunjukkan dedikasi kita sebagai mahasiswa di lapangan, yaitu bagaimana cara kita berbaur dengan masyarakat, bagaimana kita nanti bisa mengambil daripada, kalau bahasa kami sini inisiatif pada masyarakat, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena juga dapat kami sampaikan kalau di Kecamatan Salo ini Bu masih kuat yang namanya adat istiadat, yaitu berkaitan dengan keadaan Nenek Mama yang ada di 12 kenegarian yang ada di Kecamatan Salo ini. Jadi nanti jika kita sampaikan dengan kepala desa kalau ada kegiatan-kegiatan yang berbaur ataupun dengan adat istiadat, maka adik-adik ini juga bisa kita libatkan. Itu contoh dengan kegiatan agama, karena baru-baru ini
ada beberapa desa yang melaksanakan kegiatan seperti contohnya pelaksanaan MTQ tingkat desa ataupun peringatan Hari Besar Islam. Karena juga kegiatan-kegiatan ini juga dianggarkan dalam keuangan desa. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa juga bisa menganggarkan kegiatan ini. Mungkin nanti anak-anak kami juga bisa berbaur dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kami rasa demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi karena mewakili tidak sempurna yang aslinya, maka saya lagi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya, acara terakhir, pengesahan zakat KKN Universitas Muhammadiyah Riau tahun 2023 yang akan diserahkan oleh Dasum Bimbing Lapangan Ibu Dr. Raihana SHMH dan berperwakilan dari Kecamatan Salo Bapak Jasman. Dimohon kepada satu kelompok perwakilan untuk maju ke depan. Dipasangkan. Oke, udah. Terima kasih, Pak. Udah. Alhamdulillah, berakhir sudah acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menadahkan tangan, memohon dan menyajikan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi berkah dari Allah SWT. Amin. Bagi yang muslim harus menyusulkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'alamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, dengan rahmat-Mu pagi ini kami hadir di aula kantor Camat Salo ini dalam rangka acara pembukaan KKN Smart Universitas Muhammadiyah Riau yang ke-13 di Kecamatan Salo tahun 2023. Kami mohon curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, karuniakanlah kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan KKN pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, semoga ilmu yang kami dapatkan di kampus menjadi bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal bagi kami dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kami di desa-desa ini ya Allah. Ya Allah, semoga dengan kegiatan KKN ini menjadi motivasi buat kami agar selalu hadir dan peka terhadap kondisi-kondisi masyarakat di desa-desa tempat kami mengabdi ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami petunjuk dan bimbingan-Mu, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk desa-desa kami, ya Allah, karena Engkau sebaik-baiknya memberi petunjuk. Ya Allah, ya Ghafur, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa para pendahulu-pendahuluan kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, karena tiada tempat untuk memohon selain hanya-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka kami memohon, kabulkanlah doa kami, ya Allah, ya Qadiyal Hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Semoga yang mendengarkan dan membaca doa tersebut diterima oleh Allah SWT. Baik, sesi selanjutnya itu foto bersama. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri dan mohon kepada mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Muhammadiyah Riau untuk ikut berdiri.